Apa kabarnya Bapak sekalian? Terima kasih kepada Pak Dani yang sudah menyajikan lagu yang sedemikian syahdu. Ngomong-ngomong lagu itu tadi Bapak Ibu sekalian yang memutarkan Pak Dani. Pak Dani posisi lagi di Surabaya, sementara saya di Sidoarjo. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu sekalian, apakah suara dan gambar saya bisa tertangkap dengan jelas? Sip. Alhamdulillah aman dan jelas, aman dan sentosa mestinya ya, bukan aman dan jelas. Gresik hadir, yes. Gresik, seger tuh resik. Kendari, Kendari itu Sulawesi Tenggara ya. Jelas, baik, Alhamdulillah. Aman, jelas. Baik, 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 Bapak Ibu sekalian, baik. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti program kami yang VIP terdahulu kemarin itu, Rabu, Kamis, Jumat, bener ya? Rabu, Kamis, Jumat ya. Kita berbicara tentang brain hacking. Dan sebenarnya ada satu materi yang tersisa, bukan tersisa sih, tiba-tiba mengganjal dalam benak Pak Faiz untuk menyampaikan juga tentang bagaimana kita bisa bukan hanya brain brain hacking itu ketika kita punya masalah dengan otak kita dan apa yang membuat otak kita bermasalah dan bagaimana memperbaikinya. Nah, kalau yang kali ini beliau akan berbicara tentang brain boost. Brain boost itu berbeda dengan brain hacking. Kalau brain boost itu meningkatkan kapasitas, meningkatkan kebugaran, meningkatkan kekuatan, meningkatkan kecepatan dari otak itu sendiri. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, brain atau otak itu satu-satunya organ, satu-satunya perangkat di dalam tubuh kita yang ketika softwarenya diperbaiki, hardwarenya juga menjadi lebih baik. Maaf. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian agak gatel karena ini tadi barusan teleponan agak panjang dengan salah satu alumni yang bercerita tentang problematikanya dan kemudian saya harus merespon juga dengan agak panjang sampai kemudian tenggorokannya kering. Sampai di mana tadi? Sampai di tenggorokannya kering. Brain boost, bagaimana kita bisa memboosting, meningkatkan, memperbaiki kinerja otak kita. Kok bisa ya Pak ya? Hardware itu bisa menjadi lebih baik dengan cara memperbaiki softwarenya. Di dalam dunia IT, di dalam dunia komputer, Bapak Ibu sekalian, hardware dan software itu dua hal yang berbeda, walaupun mereka saling mendukung. Hardware-nya semakin baik, semakin canggih, semakin baru, maka dia mampu mengoperasionalkan software, baik software yang baru maupun software yang lama. Tetapi software ini ketika diperbarui, diperbaiki, tidak membuat hardware-nya menjadi lebih baik, lebih besar, lebih kuat, lebih cepat, enggak. Tapi berbeda dengan otak kita. Otak kita itu, Bapak Ibu sekalian, secara fisiologis, otak kita itu bisa berubah menjadi lebih tebal, lebih cerdas, lebih baik dengan kita memperbaiki software kita. Juga bisa memperbaiki dengan hardware-nya. Kalau kita makan yang baik, fisiknya akan diperbaiki, tidur yang cukup, itu fisiknya kan yang diperbaiki gitu loh. Suplemen, vitamin, mineral yang baik itu semuanya fisik. Itu otaknya membaik. Tetapi yang menarik adalah ketika mentalitas kita diperbaiki, spiritualitas kita diperbaiki, kondisi kejiwaan kita diperbaiki, itu semuanya software. Yang menarik, otak kita, hardware-nya juga membaik. Kok bisa begitu? Nanti kita lihat penjelasannya dari Pak Faiz. Nah, sekarang saya ingin tahu, di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir ini sekarang sekitar 461 menuju angka 500. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang baru hadir malam ini, yang kemarin, minggu kemarin, Rabu, Kamis, Jumat itu
eh, tidak ikut program kami, program VIP kami. Karena kemarin Rabu, Kamis, Jumat selama 3 hari ini kami mengadakan program VIP, program yang setiap bulan kami lakukan selama 3 malam berturut-turut, kadang-kadang 4 malam, tergantung materinya. Dan itu free, alias gratis, alias tidak berbayar. Nah, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang baru ikut malam ini, yang kemarin 3 malam itu tidak mengikuti sama sekali? Saya ingin tahu. Saya ingin, silakan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Jakarta jelas, jelas. Bali jelas. Bali neng di. Bontang Kaltim Asyap jelas Pak. Bengkulu hadir. Banjarnegara baik. Semarang hadir gambar dan suara jelas baik. Selamat malam Bapak Ibu. Timika Papua. Wow. Saya sangat mengapresiasi ini. Ibu atau Bapak Selrita Pongpari dari Timika. Berarti di sana sudah jam setengah 10 ya Bu ya. Kalsel hadir baik. Surabaya, Assalamualaikum. Lahat. Lahat itu Sumatera Selatan bukan ya? Saya Pak, saya. Oke, Ibu Sunarmi, saya. Oke, berarti kemarin belum ikut ya. Kemudian Ibu Ona, Empelu. Oke, Ibu Geri, Pak Geri Guritno. Saya baru bergabung. Baik, baik. Saya baik, baik. Baru 1 kali ya. Terima kasih webinarnya Depok hadir baik. Iya, 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 iya. Ibu Hajah Mas Dawati, saya baru hadir Pak malam ini, oke. Padahal kami sudah melakukannya secara berturut-turut 3 malam, Bapak Ibu sekalian. Hari kemarin ya, Rabu, Kamis, Jumat. Baik, baik, baik. Tidak mengikuti sampai selesai, Ibu Widya. Baik, saya baik. Ya, 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 ya. Kemarin selama 3 malam berturut-turut itu Bapak Ibu sekalian kita tembus angka 1.500. Yang 1.000 di sini di apa namanya di Zoom, sementara sisanya yang hampir 500 itu di YouTube. Baik, 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 baik. Kita akan menunggu Pak Faiz Bapak Ibu sekalian karena beliau kelihatannya eh, cukup cukup terkuras tenaganya karena baru saja datang dari Bali. Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya baru pertama kali hadir. Baik, saya baru ikut baik. Tidak full ikutnya, Pak, karena sakit lu. Semoga sudah sembuh ya, Bu. Banjarmasin, oke. Saya baru ikut malam ini. Baik, baik, baik. Apa yang membuat Bapak Ibu sekalian tertarik untuk hadir malam ini, Bapak Ibu sekalian? Coba Bapak Ibu sekalian sebutkan. Konawe, wow. Selamat Bapak Ibu sekalian dari Konawe. Saya sangat mengapresiasi. Baru ikut malam ini, baik. Gorontalo, Ambon, Jambi. Hmm. Ya, 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 ya. Bali, Mengwi, oke. Mengwi itu kan anu ya, dekat terminal kalau nggak salah ya. Baik, baik. Oh, banyak juga yang baru ya. Oke, oke. Ya, 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 ya. Papua, Timika, Makassar. Hmm. Baik, karena banyak yang baru, saya akan putarkan satu video saja tentang profil Pak Faiz, siapa dan bagaimana beliau. Beliau ini nama lengkapnya Bapak Ahmad Faiz Zainuddin, kami terbiasa memanggilnya dengan Pak Faiz atau Mas Faiz. Nah, beliau ini founder, penemu dan pengembang dari teknik chef dan sekaligus master trainer dari Total Solution Training, pelatihan yang membahas
solusi atas semua masalah kita, insya Allah. Baru ikut malam ini saya tertarik karena saya juga praktisi yoga. Oke, yes, yoga Carya. Ingin hidup enjoy tanpa berpikir negatif, takut cemas dan lain-lain menghadapi perjalanan hidup. Ibu Khotijah, baik, baik, baik. Ibu Amelia Yustika, Sidoarjo, Pak. Wah, tetangga ini. Melengkapi materi yang sudah berjalan. Oke. Saya baru ikut malam ini, Pak, dari Toraja. Wow, Toraja, Sulawesi Selatan. Jambi hadir, ingin menambah ilmu baru, Ibu Hajah Masdawati, baik. Perlu merefresh brain. Ah, ya, Bu, ini sebuah alasan yang baik. Bagaimana kita bisa merefresh otak kita, merestart otak kita. Jadi lebih seger, lebih fresh, lebih siap menghadapi em, apapun aktivitas kita hari ini. Natuna, Natuna Pulau Terluar. Ingin sehat fisik dan pikiran, amin. Semua ingin, Pak. Sehat fisik dan emosi, jiwa dan raga, lahir dan batin, jasmani dan rohani, yes. Padang hadir, Timika, banyak juga yang dari Timika ya. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian yang di Timika, di Wamena, di Jayapura, Abepura, ingin memperbaiki hardware otak. Nah ini Bu Pia, seperti yang saya sampaikan tadi, hardware otak itu satu-satunya spare part, satu-satunya organ dalam tubuh kita yang bisa diperbaiki bukan hanya dengan memperbaiki hardware-nya, dengan memperbaiki kualitas makan, kualitas tidur, olahraga, secara fisik bukan hanya itu, tetapi juga dengan memperbaiki mentalitas kita, spiritualitas kita. Software kita menjadi lebih baik ketika hati kita lebih baik, spiritualitas kita lebih baik, mentalitas kita lebih baik, itu otak kita juga lebih baik. Ini yang menarik. Penasaran? Gorontalo, Semarang hadir, Semarang kali ini banjir. Ibu Atun Sanusi, materi Pak Faiz selalu menarik dan keren. Yes, Ibu berarti sering ikut ya. Banyak informasi yang sangat bermanfaat dan sudah ikut kemarin 3 hari dan malam ini. Oke, good. Ikut Zoom yang sekarang karena penasaran. Penasaran lebih baik daripada panas dingin. Ibu Krisye, Depok, Putri, Medan, ingin mengenal lebih jauh ilmu tentang otak. Nah, ini Pak Faiz sudah masuk. Siap, Brain. Pak Iwan. Yes. Ya, Pak Faiz, ternyata banyak juga yang malam ini baru hadir malam ini, Pak Faiz. Jadi tidak mengikuti proses 3 malam yang kemarin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan belajar bersama, berproses bersama dengan Pak Faiz. Silahkan Pak Faiz. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum. Matur nuwun, Pak Iwan. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini manfaat buat kita semua, untuk dunia akhirat kita, untuk lahir batin kita, kesehatan fisik maupun kesehatan mental spiritual kita. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan atas apapun yang kita pelajari. Mari kita berdoa liridhaillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya kulli nadun shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, ini webinar sambungan sebenarnya dari 3 webinar sebelumnya.
eh, tentang masalah brain hacking, sekarang brain boosting ya. Kalau kemarin kita hacking, sekarang kita boosting. Kalau hacking itu apa ya? Tips dan triks untuk apa mengakali otak kita yang mungkin punya kecenderungan makin tua, makin mohon maaf makin lemot ya. Kita ini ya tubuh kita juga begitu, makin tua, makin lemah harusnya. Tapi kita bisa hacking, kita bisa ngakalin itu supaya kita makin tua, makin tajam otak kita, makin sehat tubuh kita, makin baik hidup kita. Penelitian kemarin yang saya sampaikan di kelas CHMP, Certified Holistic Happiness Master Practitioner, penelitian dari Harvard, Bapak Ibu, dia survei di 200.000 orang selama 8 tahun terakhir di 22 negara. Dan ternyata usia yang paling bahagia itu usia 80 tahun, Bapak Ibu. Seru ya. Jadi kita itu mulai tambah bahagia di usia 50, jadi usia-usia saya ini. Nanti tambah dekade tambah bahagia. Tambah 60 tambah bahagia lagi. 70 lebih bahagia. Tahun 80 itu eh, paling bahagia. Gitu. Itu hasil survei di Harvard apa ya. Cuman masalahnya badan kita yang makin lama makin lemah, otak kita makin lama makin lemah juga. Lah, makanya dengan ilmu brain hacking ini semoga tidak hanya hati kita tambah bahagia, tapi juga badan kita tambah sehat, otak kita semakin tajam. Dan untuk melengkapi materi kita 3 hari terakhir kemarin, libur Sabtu Minggu, nah ini penutupannya bagaimana tidak hanya di hacking, tapi juga di boosting, dinaikkan apa namanya, eh, boosting itu apa, Bapak Ibu? Kalau mobil itu dikasih turbo gitu ya, bung gitu Bapak Ibu. Kalau hacking itu kan gini, mobil yang berebet gitu. Jadi di hacking biar kemudian bisa jalan lancar, biar jalannya itu apa lancar lagi, nggak nggak soak lagi. Di boosting itu dikasih turbo, weng gitu jadi larinya lebih kenceng. Lah ilmu yang bisa kita gunakan untuk boosting otak kita itu adalah dua ini yang mau kita bahas, yaitu mindfulness sama yoga. Nah, cuman di luar sana itu yoga sama mindfulness ini dituduh terutama oleh umat Islam itu kurang syar'i. Karena ini berasal dari agama lain mungkin bilangnya begitu. Padahal Bapak Ibu ini murni saintifik ya. Yang akan kita bahas ini sesuatu yang murni kajian saintifik. Nah, untuk menambah peace of mind buat teman-teman yang muslim, maka saya bikinlah yoganya itu saya kasih unsur apa? Rumi ya. Rumi itu jelas eh, mengajarkan tentang cinta ilahi. Jadilah Rumi Yoga. Mindfulness-nya saya kasih sentuhan sentuhan syar'i supaya teman-teman yang muslim itu nyaman. Jadi Islamic mindfulness. Karena dua ilmu ini dua ilmu universal Bapak Ibu. Dan saya nggak sekedar baca buku, saya datangi langsung tempatnya, ke sumbernya langsung. Ibu kota yoga dunia itu namanya Rishikesh kotanya. Di India sana, di Gunung Himalaya. Saya ke sana, Bu. Saya tinggal di sana, belajar langsung sama gurunya yang pewaris Himalayan Yoga. Saya tanya apakah yoga itu agama. Dia bilang, no, tidak. Dia lahir sebelum lahirnya agama Hindu, sebelum lahir agama Buddha. Ini the science of optimal functioning of human. Jadi ilmu bagaimana manusia berfungsi secara optimal. Bahwa karena itu ditemukan di India, dan di India kebetulan itu agamanya Hindu, akhirnya orang jadi merasa bahwa oh itu baru agama Hindu. Padahal enggak. Saya langsung tanya ke gurunya, Pak, namanya Anand Malhotra, itu, guru saya itu. Jadi it's up to you how you use it gitu. Jadi yoganya itu the science of optimal human functioning. Jadi bagaimana manusia itu berfungsi secara optimal, baik secara fisik, emosi, intelektual, spiritual, itu yoga. Nah, di dalam situ kamu kasih keyakinan apapun silahkan. Kamu kasih, kamu suntik agama Hindu jadi kayak Hindu. Kamu kasih Islam jadilah sesuatu yang bisa Islami gitu. Maka
Saya bikinlah ini Rumi Yoga. Dan saya tidak juga berpretensi bahwa ini tidak kontroversial, Pak Ibu. Bisa jadi kalau teman-teman mungkin yang Salafi nggak suka sama ini. Karena dianggap mungkin ini tidak murni dari Islam. Saya bisa terima itu dan tidak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi saya udah warning di awal, kalau Anda mungkin nyaman dengan manhaj Salafi, Anda mungkin nggak suka sama ini. Dan jangan ikut. Daripada nanti Anda bingung gitu ya, Pak Ibu. Jadi saya udah disclosure dari awal ya. Itu tentang Rumi Yoga. Mindfulness juga begitu. Ada yang bilang mindfulness kan tradisinya Buddha, Pak. Saya bilang ya tidak hanya Buddha, semua agama ngajarin tentang khusyuk. Tentang mindfulness ini diajarkan oleh semua agama, karena semua agama untuk berdoa itu sangat menganjurkan untuk khusyuk, untuk sadar penuh hadir utuh. Dan bahwa di Buddha sangat diperdalam dengan berbagai macam teknik, bisa jadi ya Bapak Ibu. Tapi di Islam pun, Nabi pun sangat khusyuk dalam sholatnya. Sampai kemudian ketika sholat beliau sangat khusyuknya itu sampai 5 juz dibaca dalam satu rokaat. Anda bisa bayangin satu rokaat sholat itu dibaca 5 juz. Itu kalau nggak khusyuk nggak mungkin bisa, Bapak Ibu. Juga banyak umat Islam yang ngomong sama saya, Pak, gimana? Saya tuh sholat susah khusyuk. Ya, ya nggak aneh. Because how you do anything is how you do everything. Kalau Anda nggak khusyuk dalam segala hal yang lain, ya Anda susah khusyuk untuk sholat. Walaupun dilatih puluhan ribu kali sholatnya. Tetap baca nggak khusyuk. Ya karena nggak pernah latihan khusyuk. Cuma latihan sholat dari sisi syariat, sisi gerakan-gerakannya dan bacaan-bacaannya. Tapi nggak pernah latihan sholat bagaimana dari sisi penghayatannya. Nah, saya masuk di sini dalam arti untuk memperkaya Bapak Ibu supaya Anda bisa lebih khusyuk dalam hal apapun yang Anda lakukan termasuk sholat. So, dan ini Bapak Ibu akan ada banyak latihannya. Jadi nggak bisa hanya sekedar apa dibicarakan, ini harus dilatih. Baik yoga maupun meditasi atau mindfulness ini. Makanya format trainingnya itu harusnya nginep 4 hari 3 malam ya. Tapi itu bahasan yang lain lagi. Sekarang kita bahas dulu kenapa kok yoga sama mindfulness itu bisa membantu Anda boosting your brain ya. Nah itu langsung aja saya baca dari artikelnya Pak Ibu ya. Ada 2000 penelitian lebih so far tentang yoga dan meditation atau mindfulness. Kenapa itu sangat bermanfaat buat otak kita. Saya sampaikan salah satunya aja ini. Tentang otak ini ya Pak Ibu ya. Pertama, what happened to your brain when you meditate every day? Apa yang terjadi pada otak Anda ketika Anda bisa meditasi, khusyuk beberapa saat, atau mindfulness dalam beberapa saat setiap hari. Ini dia bilang medically reviewed. Jadi klaim-klaim yang ada di sini sudah direview secara medis, Bapak Ibu ya. By Sahin Lahan, MD, PhD, FAAN. Ini gelar medis ya. Doktor di bidang kedokteran. Doktor di bidang kedokteran. Apa yang dia temukan oleh para peneliti dengan meditasi? Improve memory, attention, and learning. Yes, please. Nah, saya kasih sekilas saja Pak Ibu ya, biar kita nggak bosen ya. Nggak lihat slide terus. Jadi meditasi itu increase gray matter. Ini yang dikatakan Pak Iwan tadi itu. Meditasi itu kan software ya. Gray matter itu adalah materi otak kita yang warnanya abu-abu itu. Itu hardware. Komputer tuh nggak ada program software bisa mengupdate hardware itu nggak ada. Komputer apapun. Hardware itu apa? Cangkangnya gitu ya. Sementara software itu kan operating sistemnya yang dia. Makanya kalau hardware-nya itu lemot sudah software apapun nggak bisa jalan apa Ibu dengan lancar. Kecuali otak kita ya. Otak kita itu
bagaimana software dijalankan itu bisa mengupdate hardware-nya. Bisa bikin gray matter-nya itu volumenya meningkat. Karena volumenya meningkat, maka nanti kemampuan belajar meningkat, memorinya meningkat, emosi, pengaturan emosinya juga meningkat. Kemudian, people who meditate regularly swear by it, but others are often skeptical of it, thinking it's a little, woo-woo. Jadi, sepertinya banyak orang skeptis dengan ini, gitu ya. Kalau praktisinya percaya, wajar. Tapi kalau yang lain skeptis. Tapi, kata para dokter ini, setelah mereka teliti, misalnya ini Mirella Loftus ini MD, ini dokter dan doktor ya. Dia bilang meditasi atau mindfulness atau latihan khusyuk itu actually create structural change in the brain. Benar-benar akan merubah struktur otak. It has been shown to increase gray matter in the brain, benar-benar meningkatkan volume otak kita, particularly terutama di area learning, memory, emotion regulation. Kemampuan belajar, kemampuan mengingat, dan kemampuan mengendalikan emosi. Dan perspektif kebijaksanaan, melihat hidup dengan lebih bijaksana. And so on. Anda baca sendiri, Bapak Ibu, ada 2.000 penelitian ilmiah di kampus-kampus top dunia bagaimana meditasi atau mindfulness atau latihan khusyuk itu benar-benar bermanfaat buat kita. Jadi ini bukan praktek agama, Bapak Ibu. Ini benar-benar punya pengaruh secara saintifik bermanfaat buat kita. Khusyuk, meditasi, mindfulness. Lah, tergantung Anda khusyuknya kemana. Kalau Anda khusyuknya untuk sholat, ya jadilah itu praktek keagamaan. Khusyuknya ketika zikir, jadilah itu praktek zikir. Khususnya ketika belajar, jadilah Anda sangat konsentrasi ketika belajar. Khususnya ketika olahraga, jadilah Anda olahraganya nyaman dan bisa sangat perform. Anda khusyuk ketika bekerja, jadilah Anda sangat perform ketika bekerja, menikmati pekerjaan Anda. Anda khusyuk ketika ngobrol, mindful uh, listening sama mindful speaking, jadilah obrolan Anda jadi sangat dalam, sangat bermakna. Omongan Anda jadi sangat powerful. Anda jadi sangat persuasif. Anda khusyuk ketika Anda bernafas, jadilah tiap nafas Anda itu menjadi nafas yang Anda sadari. Anda khusyuk ketika Anda sedang mandi, mandi Anda jadi sangat Anda nikmati. Jadilah itu mindful walking, mindful eating. Anda khusyuk ketika makan, Anda bisa jadi lebih langsing. Karena Anda menyadari apa yang Anda makan, bukan terlambat. Karena sinyal kenyang itu setengah jam terlambat, Bapak Ibu. Jadi begitu perut ngomong kenyang, kenyang, udah terlambat setengah jam, udah kekenyangan. Akhirnya banyak orang kegemukan gara-gara tidak mindful eating. Nah, so Bapak Ibu, ini mindfulness tergantung Anda gunakan untuk apa. Ya. Dan itu menguatkan prefrontal cortex. Ini daerah otak yang bagian moralitas dan bagian apa? Berpikir jernih ini di sini, prefrontal cortex. Begitu Anda latihan khusyuk, mindfulness, meditasi, ini Anda lebih jernih. Neuroplasticity, kemampuan otak Anda terus bertumbuh. Boost dopamin and serotonin. Ini untuk apa? Untuk mental health. Untuk kesehatan mental. Mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan. Alter brainwave, gelombang otak jadi lebih baik. Decrease the size of amygdala, mengurangi ukuran amigdala, ini otak yang berkaitan dengan emosi. Benefit of meditation, coba Anda lihat ini, baca cekiak ini. Dan tiap ini pasti ada penelitiannya. Meningkatkan mood, ini penelitiannya. Meningkatkan emotion regulation, ngatur emosi, ini penelitiannya. Meningkatkan self awareness, kesadaran diri, itu penelitiannya. Kemampuan attention, perhatian, konsentrasi, memori, special ability, execution, decision making, ngambil keputusan, bikin perencanaan, mengatasi konflik,
conflict resolution, relaksasi supaya lebih rileks, self compassion, mengasihan apa menyayangi diri sendiri, ngatasi stres, menguatkan tidur. Nah, ini menarik, Pak Ibu. Saya tuh kurang tidur, Pak Ibu. Saya dari Bali kemarin pesawat jam 11 malam, sampai rumah jam setengah 2. Subuh itu saya sholat kayak sholat tapi bener-bener ngantuk, Pak Ibu. Habis sholat saya, habis saya tidur lagi. Habis langsung diajak olahraga sama istri saya. Kemudian jalan terus. Ini tadi mau ngisi ngantuk saya. Saya bilang Pak Iwan saya mau tidur 15 menit. Ya udah, saya berbaring situ 15 menit dengan mindfulness. Plus adzan Isya, saya sholat Isya ngisi ini. Besok pagi jam 6 saya ke Jogja. Malamnya ngisi webinar mentoring abundance. Besok paginya saya ngecek tanah yang baru kita beli. Mau dipasang rumput. Terus saya malamnya ngisi lagi. Jam 11 malam balik ke Jakarta. Jadi ngisi webinar mentoring abundance itu lusa itu malam. Setengah 8 biasanya sampai jam 10. Jam 11 itu keretanya jam 11 malam. Sampai jam 6 pagi. Siang saya udah ada acara lagi. Loh itu kalau saya nggak bisa ngatur Bapak Ibu, nggak bisa khusyuk, mindfulness, atau tidur, bisa ngeblak saya. Dan saya latihan untuk trail run, Hyrox, latihan lari. Jadi ya Bapak Ibu, ini sangat bermanfaat. Kalau Anda nggak belajar ini, wah itu kayak Anda nggak bisa mengendalikan pikiran Anda. Untuk tidur, ya tidur. Mikir, mikir. Bikin keputusan, keputusan. Relax, relax. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya kontrol penuh atas pikiran kita dengan mindfulness ini. Jadi belajarlah, Bapak Ibu ya. Ini dibuktikan di banyak penelitian ilmiah. Ya, jadi belajarlah, Bapak Ibu. Ya walaupun ada sisi kontroversi. Di Malaysia itu mau ada fatwa mau diharamkan. Ya tadi itu, kalau ini Anda gunakan sebagai ritual agama, bisa jadi masalah, Bapak Ibu. Tapi ini scientific. Kalau misalnya jadi ritual agama ya jadilah mungkin nggak syar'i. Tapi di kita ini nggak akan kita sentuh itu. Ini benar-benar yang saintifik, yang murni. Nah, kemudian teman-teman yang Muslim bisa Anda arahkan untuk zikir, untuk sholat yang lebih khusyuk. Begitu ya. Kalau pertanyaan boleh, Pak Iwan nanti difasilitasi Pak Iwan jasa mungkin intro dulu. Ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, ini untuk mindfulness-nya. Nah, sekarang untuk yoganya. Bagaimana yoga bisa mengubah otak kita? How yoga change the brain. Oh, ini ada artikelnya gini ya, Pak Ibu. Euphoric effect of yoga. Kenapa banyak orang yang suka sama yoga? Karena memang efeknya benar-benar bisa merasakan badan kita lebih sehat, lebih lentur, pikiran kita lebih jernih, hati kita lebih tenang, dan seterusnya. Di sini nggak akan saya bacakan lagi ya, Pak Ibu, kalau bosen. Silakan cari sendiri, sekarang semua ada di internet. Ya, silakan cari sendiri. Cuman saya untuk dikit saja, apa sih ya Pak Ibu yang kita cari dalam hidup ini? Saya ini sudah usia hampir 50 tahun. Januari ini sampai 49. Apa? Kita mau nyari apa, Pak Ibu? Apakah ini yang apa ini yang Anda rasakan? Ini kita lihat dulu masalah-masalah kita, Pak Ibu. Apakah badan sering sakit dan kurang fit? Teman-teman seangkatan saya ini umur 50-an, ada aja masalah, ada yang udah kena stroke, ada yang asam urat, ada yang darah tinggi, ada yang kencing manis, beberapa udah meninggal dunia. Beberapa sudah seyek semua, badannya jalannya udah miring-miring. Saya sampai kasihan. Ya tapi gimana? Badan ini kalau nggak dilatih, use it or lose it. Kalau nggak Anda latih apa ya Bu, Anda bakal kehilangan kesehatan.
Jadi apakah ini masalah Anda? Badan sering sakit, kurang fit, lalu perasaan sering galau dan moody. Ya, dikit-dikit emosian, dikit-dikit ngamuan, dikit-dikit sedih, ada masa dikit goyang, uling. Apa ini masalah Anda? Yang ketiga, pikiran Anda. Apakah sering ruwet dan susah fokus? Wah, di overthinking sampai susah tidur. Tadi saya tidur apa, Ibu? Kalau saya nuruti overthinking, waduh, banyak. Saya harus mikir macam-macam. Tapi kan enggak, waktunya tidur, ya sudah tidur. Sebentar, ini kok tiba-tiba ada menghentikan slide saya. Hmm, slide saya malah hilang sekarang. Mati sendiri. Ntar, saya cari dulu apa, Ibu. Yang mau tanya-tanya boleh apa, Ibu ya? Gimana kalau selalu ingin tidur, Pak? Nah, ciri orang depresi itu dua macam. Yang satu susah tidur, yang satu tidur terus. Jadi kalau Anda sedang depresi apa ya, Bu? Antara dua itu. Kalau nggak susah tidur, nggak gitu tidur terus. Ya, saya dulu termasuk yang tidur terus itu. Sudah 3 hari yang nggak keluar kamar apa, Ibu. Sebentar tiba-tiba hilang set saya, Pak Ibu. Mati dengan sendirinya. Apa tadi judulnya? Sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil saya jawabin pertanyaan Anda, sambil saya cari. Kita rileks saja, Pak Ibu. Pak Faiz, kapan sebaiknya dilakukan matahari baru terbit sama matahari mau terbenam? Aku mudian banget, Pak. Insomnia dari masih gadis. Nah ini, yang masalah kita itu kalau nggak kita bereskan, Bu. Anda tunggu puluhan tahun ya nggak beres-beres. Ya insomnia puluhan tahun, Pak, nggak sesusah itu loh, Pak Ibu. Nggak sesusah itu. Harusnya gampang. Gimana yoga bersepeda? Maksudnya gimana kok yoga bersepeda? Mindful mungkin, mindfulness sambil bersepeda gitu ya. Kalau yoga, yoga, sepeda, sepeda. Kalau digabung gimana caranya, Pak? Ini kayak gimana caranya berenang sambil maintenance. Pak Faiz, kapan sebenarnya yoga dilakukan? Tadi saya jawab ya. Matahari terbit, itu baru terbit itu Bapak Ibu, Anda latihan yoga bagus. Nanti ketika kita nanti latihan di Cidau seperti itu. Habis subuh, kita habis subuh dulu, zikir dulu, habis itu latihan yoga. Pokoknya sebelum makan, sama nanti menjelang maghrib, habis asar kita latihannya. Nunjuk jari tangan, dua atau satu keluar balon tadi, Pak. Iya, nggak tahu kenapa kok. Gimana? Nggak keluar balonnya tuh. 3 hari nggak keluar kamar. Saya makan, Bu. Jadi keluar kamarnya, makan, mandi, sholat. Di luar itu saya tidur. Karena saya dulu depresi. Waktu masih muda dulu. Caranya nggak banyak pikiran dan overthinking apa ya, Pak? Mindfulness. Belajar mindfulness sama room yoga ini apa, Ibu? Untuk membuat Anda pikir lebih fokus. Lebih nggak overthinking. Oke, yes. Saya muslimah, beberapa tahun lalu sering ikut latihan meditasi di kelenteng. Pernah ikut meditasi di bimbing Romo. Yang dengan Romo ini malah kita dibangunkan untuk tahajud dulu. Dan waktu itu sholat saya jadi khusyuk dan tepat waktu. Sekarang saya ikut yoga, gurunya Kristen. Sholat saya lumayan khusyuk dengan Chef Bu Munarsi. Oke, saya no komen ya. Malah lebih bagus yoga dan jalan kaki, Pak. Bagus yoga. Karena jalan kaki itu ya ya cuman jalan Bapak Ibu ya. Tapi yoga itu mengandung unsur ada kardionya, ada fleksibilitasnya, ada latihan fokusnya,
ada balance-nya, khususnya bagi teman-teman yang sudah jelita jelang 50 tahun atau malah lolita ya, lewat 50 tahun. Itu olahraga yang paling bagus kalau saya yoga, Bu. Karena kalau Anda pakai astanga, itu ada kardionya, pasti kemeringet, zaman. Itu kita lakukan kalau pagi nanti. Terus kemudian juga ada fleksibilitasnya, supaya nggak gampang kesleo pada badannya. Kemudian juga ada konsentrasinya, pikirannya jadi fokus. Lalu juga ada latihan pernafasannya, supaya tenaga dalamnya ini apa lebih lebih besar. Sebentar, ini kok semua orang bisa sharing ini? Ini kenapa kok seperti itu? Mana tadi slide saya? Hmm, sebentar apa ya, Bu? Saya kehilangan slide. Tiba-tiba hilang. Apa namanya? Preview mindfulness. Ketemu. Yes. Ini ya Bapak Ibu, pikiran ruwet, susah fokus. Spiritual. Ibadah tidak menikmati dan hambar. Yaitu karena banyak orang ini ibadah cuman apa dipelajari dari sisi apa ritualitasnya, tidak dihayati dari sisi spiritualitasnya. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Syariatnya perlu Anda tegakkan, tapi Anda juga perlu mendalami, menyelami hakikatnya ya. Nanti ini perlu kita bereskan juga. Atau hubungan Anda bermasalah, ya wajar karena kita mungkin pikiran kita kemana-mana, perasaan kita ini sering kacau, akhirnya jadi nggak sabaran, akhirnya hubungan bermasalah. Dan karena itu akhirnya keuangan pun bermasalah. Ya, toh, pekerjaan rezeki jadi agak kacau dan intinya hidupnya jadi berantakan, jadi nggak teratur. Nah, 7 masalah ini ya, Mbak Ibu, sebenarnya bisa dibantu dengan Rumi Yoga, di mana ini latihan membuat 7 dimensi hidup Anda jadi jauh lebih baik. Ini latihan harian untuk holistic healing and happiness. Kalau tapping, shifting, Anda lakukan ketika Anda sedang sakit, Anda sedang ada masalah emosi. Tapi latihan hariannya apa? Yang Anda sakit, nggak sakit, Anda bisa latih sehingga hidup Anda jadi jauh lebih baik. Di 7 dimensi tadi itu. Dari fisik sampai spiritual. Ini Rumi Yoga ini. Jadi ini latihan untuk olahraga, olah nafas, olah pikiran, olah rasa, dan olah jiwa. Kalau yoga-yoga Anda temui di gym-gym itu apa ya? Anda ikut gym dengan yoga, apa Vinyasa yoga, Hatha yoga, atau Belgedes yoga ya. Karena yoganya ngawur, Bapak Ibu. Yoga hanya dipakai untuk stretching. Ya oke sih untuk olahraga, cukup olahraga. Tapi itu much more than that. Sayang kalau Anda yoganya Anda gunakan untuk olahraga stretching. Padahal di situ ada olah nafas, ada olah pikiran, ada olah rasa, perasaannya, dan olah jiwa. Itu kalau Anda hanya gunakan yoga untuk stretching, itu kayak eh, Anda gunakan pesawat untuk apa ya? Pokoknya tidak Anda gunakan potensinya itu secara penuh. Kan sayang apa Ibu?
Jadi ya nggak salah, tapi ya sayang, kok cuma dipakai gitu. Padahal jauh lebih lengkap dibanding itu. Ya. Di Room Yoga kita akan explore sisi yoga yang jadi jauh lebih komplit ya. Supaya apa? Supaya satu, secara badan Anda lebih sehat, lebih fit, lebih bugar, lebih kuat, strong, lebih fleksibel, dan stay young. Ini 5 ukuran prime body. Kalau Anda ingin tubuh yang prima, ukurannya 5 ini. Satu, sehat, jadi terbebas dari penyakit. Yang kedua, tidak hanya bebas dari penyakit, juga bugar. Bugar itu artinya tidak sekedar hilang penyakitnya, tapi Anda bugar, Bapak Ibu. Jadi lari kuat gitu kan. Kemudian seger lah, seger ya. Seger. Yang kedua fit, ya. Yang ketiga strong. Strong itu kuat, ya ngangkat galon itu kuat gitu kan. Kemudian fleksibel, fleksibel supaya nggak gampang keselio. Jadi ditarik-tarik itu. Anda tahu bodybuilder, badannya gede gitu. Begitu buka kaosnya sendiri kesulitan karena nggak fleksibel badannya. Nah dengan yoga Anda fleksibel dan stay young, mudah-mudahan awet muda ya. Yang kedua spiritnya lebih happy, bahagia, lebih damai, tenang, dan lebih disiplin dengan cara yang gampang gitu ya. Yang ketiga pikirannya aware, alert, alive. Jadi lebih sadar, lebih waspada, dan lebih hidup. Kalem dan fokus, tenang dan fokus. Yang keempat, jiwanya, spiritualnya. Jadi lebih stay connected, terus terhubung sama Allah, dan feel the love of God, lah sangat penting nih. Bisa merasakan cinta pada Allah. Banyak orang itu ibadah kehilangan rasa, sehingga sekedar ritual. Maka kita perlu hadirkan kembali rasa itu, rasa cinta pada Tuhan. Dan terhubung, stay connected. Yang kelima, dari sisi hati, dengan orang lain, Anda jadi lebih welas asih sama orang lain, orang-orang dekat Anda terutama. Dari sisi uang, jadi lebih mudah, mestagung semesta mendukung, lebih abundance. Dan dari sisi keindahan, jelas kalau Anda latihan yoga pasti lebih langsing, lebih fleksibel, lebih enak lah dilihat gitu. Kalau Anda lihat Astanggi itu, praktisi Astanga Yoga itu pasti badannya tegak gini. Nggak ada yang membungkuk, jalannya miring, nggak ada. Pasti jalannya tegak gini. Intinya, Anda ingin bahagia paripurna, insan kamil, holistic healing and happiness. Nah, itu Rumi Yoga latihan, Bu, latihan hariannya. Anda silakan, tapi kalau mau latihan yoga-yoga yang lain silakan ya. Ada Astanga Yoga, saya praktek itu juga. Ada Vinyasa Yoga, flow yang flow. Ada yang Hatha Yoga, itu yang klasik. Ada yang Power Yoga, ini pakai untuk olahraga di Celebrity Fitness atau di Cool Gym. Tapi di Rumi Yoga ini, Bapak Ibu, kita menggabungkan body of yogi, heart of Rumi. Badannya kayak para yogi, sehatnya, tapi hatinya nyambung terus sama Allah. Kayak Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, untuk merasakan cintanya Allah. Ini kita gabungkan seru apa Ibu? Bener ini seru. Anda udah latihan ini, setelah itu saya lepas latihan sendiri, lihat nanti rasanya. Tentang Rumi perlu saya jelaskan kah? Saya kira udah sangat jelas apa ya Bu. Saya pernah ke mana? Ke Turki, ini karya beliau. Ada Dr. Wayne Dyer itu menerapkan satu kalimat Rumi saja. Jadi ini orang yang tiap tahun nulis buku bestseller, Bapak Ibu. Ini gurunya Anthony Robbins, motivator top. Dari beliaulah saya ambil materi motivasi versus inspirasi dari Chef itu. Dan dia bilang yang mengubah hidup saya adalah ketika saya praktek apa yang disarankan oleh Maulana Rumi. Rumi bilang, the morning breeze has secret to tell you, don't go back to sleep. Jadi waktu subuh itu, di waktu subuh itu,
Tuhan punya rahasia yang mau dibisikkan pada Anda. Jangan tidur lagi. Gara-gara itu apa Ibu? Dia bangun jam 3:30 pagi. Kalau bukan orang Islam nih, tidak sedang mau sholat. Cuman karena pesannya Rumi, kalau kamu punya masalah, bangunlah jam 3:30 pagi menjelang subuh. Karena pada saat itu Tuhan membisikkan rahasia pada kamu, yang dimana itu bisa jadi solusi untuk masalah hidupmu. Dia bangun jam 3:30 pagi, dia bersyukur di atas tempat tidur itu, dari nafas syukur. Setelah itu dia lari pagi di pantai Maui itu, kira-kira 1 jam. Setelah itu dia nulis. Dan ketika dia nulis, dia hanya bilang, ya Tuhan, terserah Engkau apa yang akan saya tuliskan ini. Berikan saya inspirasinya darimu. Dan malah dia tulis itu, Bu. Sehari kira-kira dia bilang 1 jam nulis tiap pagi. Tapi kalau lagi ngeflow bisa sampai 4 jam nggak kerasa dia nulis. Dan dia nggak pernah merevisi tulisannya. Dia tulis pakai tangan, nggak pakai komputer. Udah selesai, dia kasihkan ke editor penerbit. Nah, dari editornya itu kemudian ditulis pakai komputer. Dikasihkan lagi ke dia untuk diperiksa hasil editannya itu. Terus dia bilang, saya sering kaget-kaget dengan tulisan saya sendiri. Loh, ini apa saya yang nulis ya? Saya lupa pernah nulis kayak begini. Dikumpulkan setahun, jadilah 1 buku. Jadi tiap tahun dia nulis 1 buku dan kebanyakan bestseller. Ada 1 buku itu sampai laku 200 juta kopi. Itu Dr. Wim Dyer. Menerapkan 1 ajaran Rumi. Hidupnya berubah total. Dan nanti kita akan bahas ini beberapa ajaran beliau. Dan saya sudah punya bukunya 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Dan nanti kita akan cuplik-cuplik beberapa untuk kita bahas di acara kita nanti. Untuk penghayatannya ya. Tentang yoga, ini menggabungkan 3 latihan. Postur fisik, kemudian juga latihan nafas, dan terakhir zikir. Spiritual contemplation. Nah di level ini lah Bu, di zikir-zikirnya Bu. Kalau Anda pakai mantra jadilah Hindu, Anda pakai yang lain jadilah agama lain. Kalau Anda pakai zikir jadilah zikir. Tergantung apa yang Anda zikirkan kan gitu. Wong yoga itu hanya untuk membantu Anda supaya badannya Anda jadi lebih sehat, pikiran Anda lebih jernih, lalu hati Anda lebih khusyuk. Lah khusyuknya Anda pakai untuk apa? Terserah Anda. Kalau saya arahkan untuk ibadah yang sholat khusyuk, zikir khusyuk. Makanya namanya Rumi Yoga. Ya. Ini sekedar intro tentang yoga, Pak Ibu. Saya cek dulu apakah suaranya masuk. Oh, sudah. Physical postures, breathing exercises, and spiritual contemplation. This blend of physical and mental exercise is widely believed to have a unique set of health advantages, such as improving strength and flexibility, boosting heart and lung function, and enhancing psychological well-being. But what have contemporary studies shown regarding the benefits of this ancient tradition? Despite attempts by many researchers, it's tough to make specific claims about yoga's advantages. Its unique combination of activities makes it difficult to determine which component is producing a specific health benefit. Additionally, yoga studies are often made up of small sample sizes that lack diversity, and the heavy reliance on self-reporting makes results subjective. However, there are some health benefits that have more robust scientific support than others. Let's start with flexibility and strength. Twisting your body into yoga's physical postures stretches multiple muscle groups. In the short term, stretching can change the water content of these muscles, ligaments, and tendons to make them more elastic. Over time, regular stretching stimulates stem cells,
which then differentiate into new muscle tissue and other cells that generate elastic collagen. Frequent stretching also reduces the body's natural reflex to constrict muscles, improving your pain tolerance for feats of flexibility. Researchers haven't found that any one form of yoga improves flexibility more than another, so the impact of specific postures is unclear. But like other low-impact exercises, yoga reliably improves fitness and flexibility in healthy populations. The practice has also been shown to be a potentially powerful therapeutic tool. In studies involving patients with a variety of musculoskeletal disorders, yoga was more helpful at reducing pain and improving mobility than other forms of low-impact exercise. Adding yoga to an existing exercise routine can improve strength and flexibility for hard-to-treat conditions like chronic lower back pain, rheumatoid arthritis, and osteoporosis. Yoga's mix of physical exercise and regimented breathing has proven similarly therapeutic for lung health. Lung diseases like chronic bronchitis, emphysema, and asthma shrink the passageways that carry oxygen, while weakening the membrane that brings oxygen into the blood. But breathing exercises like those found in yoga relax the muscles constricting those passageways and improve oxygen diffusion. Increasing the blood's oxygen content is especially helpful for those with weak heart muscles who have difficulty pumping enough oxygen throughout the body. And for those with healthy hearts, this practice can lower blood pressure and reduce risk factors for cardiovascular disease. Yoga's most widely celebrated benefit may be the most difficult to prove: its psychological effects. Despite the long-standing association between yoga and psychological well-being, there's little conclusive evidence on how the practice affects mental health. One of the biggest claims is that yoga improves symptoms of depression and anxiety disorders. Since diagnosis of these conditions varies widely, as do their origin and severity, it's difficult to quantify yoga's impact. However, there is evidence to suggest that yoga can help reduce symptoms of stress, as well as meditation or relaxation. Research on the effects of yoga is still evolving. In the future, we'll need larger studies incorporating diverse participants, which can measure yoga's impact on heart attacks, cancer rates, cognitive function, and more. But for now, yoga can continue its ancient tradition as a way to exercise, reflect, and relax. Ya, Bapak Ibu, ini saat kita latihan ini bukan di Cidahu, di mana? Mana ini agak sebuah gunung, lupa saya namanya. Ini waktu pertama kali saya bikin ini yoga.
kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ingin punya badan yang lebih sehat, lebih kuat, lebih lentur, lalu ingin punya pikiran yang lebih fokus, lebih jernih, dan punya hati yang lebih tenang, lebih luas, lebih baik, penuh loving kindness, dan yang paling penting punya jiwa yang selalu terpaut sama Allah, kawan-kawan, Anda perlu latihan Rumi Yoga. Apa itu? Body of Yogi, Soul Heart of Rumi. Kita gabungkan dua kekuatan ini, dan teman-teman ini udah latihan tadi. Gimana tadi kawan-kawan rasanya? Oke ya, sip ya. So tunggu tanggal mainnya kawan-kawan, kita akan latihan buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya jawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini ada banyak pertanyaan, ada 50 orang komentar ini. Saya sejak anxiety hidup saya serba menakutkan keluhan dikit yaitu anxiety. Ya, Bu Khotijah ini ya. Ya Bu, harus latihan untuk menghilangkan anxiety-nya. Gimana caranya Pak? Ya, Anda praktekkan safe ya. Anda praktekkan safe-nya. Kalau Anda udah SA2M tinggal dipraktekkan itu. Kalau mau lebih komplit ya ikut total solution. Kalau masalah-masalah emosi itu total solution tempatnya untuk menghilangkan itu ya Bu. Kalau yoga sekarang kok puyeng Pak? Kenapa ya Pak? Udah lama nggak latihan kayaknya ini. Jadi ya, iya Bu, udah lama nggak latihan ya gitu lagi nanti. Latihan lagi Bu. Merasa beban banget Pak Faiz sampai pinggang sakit, sampai kaki. Solusinya gimana ya Pak? Solusinya dipraktekkan. Bapak Ibu, kalau Anda tanya solusi ya Bapak Ibu. Pak saya begini Pak gitu, gimana solusinya? Praktek. Belajar praktek. Jangan cuma dibahas. Jangan cuma ditanyakan. Wong udah saya kasih semua caranya. Masalah-masalah emosi, healing-healing sakit fisik, Anda ikut total solution. Ya udah ikutin itu, jangan banyak apa gimana solusinya apa, gimana solusi. Ya udah ikut itu, terus praktekkan. Terus gimana Pak saya supaya saya lebih fleksibel bahan saya supaya lebih gini. Lalu yoga ini melengkapi itu. Ya Bapak Ibu, pinggang sampai sakit, kaki solusinya lah itu dilatih. Nanti kita latihannya dari yang pelan-pelan, Bu. Jadi yang sedang ada masalah, pelan-pelan aja. Yang soft, yang gentle dulu. Nanti makin lama, makin makin bisa, makin kuat, makin kuat. Nanti kan juga kuat. Saya pun nggak langsung bisa, Pak Ibu. Saya waktu di India, seminggu pertama remek semua badan saya. Sakit semua, tapi setelah itu enak, seger. Berat badan turun 9 kilo ya, waktu itu ya. So, solusinya praktekin, Bu. Belajar praktek. Pak Faiz kalau boleh tahu dulu sembuh depresi dengan safe saja atau dibantu obat psikiater. Saya nggak pakai obat, Bu. Saya nggak ada pakai obat. Sulit konsentrasi, mudah lupa, nggak fokus. Gimana solusinya? Ikut Rumi Yoga. Bu Suspiati Budi Santoso. Ikut Rumi Yoga akan latih untuk lebih fokus, lebih mindful, lebih khusyuk, dan tidak mudah lupa mudah-mudahan. Oke, oke. Udah hidup 9 tahun ini pola makan dan sangat dijaga. Saya merasa perlu mendalami ilmu chef ini seperti apa. Iya, Bu Khadijah, silakan Bu didalamin ilmunya. Saya udah 61 tahun renang, boleh. Cuman renang kan nggak melatih fleksibilitas. Cuman melatih kardionya saja. Ya, kalau yoga itu semuanya lengkap, Bu. Jadi semua olahraga bagus, Bu ya. Anda lari bagus, ngelatih kardio. Anda angkat beban bagus, ngelatih strength. Anda renang bagus, ngelatih juga kardio tapi dengan cara yang low impact supaya kakinya nggak sakit. Apalagi jalan kaki bagus juga untuk melatih kardio. Tapi yoga itu komplit, gitu loh. Komplitnya itu karena dia juga ada apa strength-nya. Kalau Anda astanga, latihan strength. Satu rangga dan dasana itu kayak plank, kemudian apa? Kayak push up begitu. Kemudian apa? Handstand itu latihan strength. Yang jelas fleksibilitas. Fleksibilitas juga dilatih supaya badannya lebih fleksibel, lebih mobile. Yang ketiga, balance. Nah, ternyata Ibu studi yang terakhir itu untuk orang usia 55 tahun ke atas. Yang paling penting itu latihan balance supaya nggak mudah kepleset di kamar mandi, supaya nggak mudah jatuh kemudian sakit.
Dan yoga ngajari balance, ngajari kardio. Kalau Anda pakai Astanga bisa kemeringet semua. Dan semua dilakukan tanpa Anda perlu apapun selain badan Anda dan matras. Sudah, Anda nggak perlu pakai apa angkat besi, Anda nggak perlu harus tempatnya harus bisa pakai lari. Karena yoga dikembangkan dulu di India itu orang hidupnya di gua. Nah, di gua tempatnya terbatas. Tapi gimana caranya bisa bisa meditasi, bisa di gua lama tapi badannya nggak sakit? Ya pakailah dia pakai yoga. Jadi makanya walaupun 6 bulan duduk dia nggak sakit badannya. Ada Bu di India itu di Himalaya orang nggak pakai baju, dia bisa bertahan 6 bulan di gunung yang sangat dingin di Himalaya dan hanya makan 1 biji pisang 1 hari. Coba sehebat itu dampaknya, Anda bisa sekuat itu ya. Kita nggak perlu sampai se ekstrim itu sih Bapak Ibu, tapi bisa sampai kayak begitu kalau dilatih terus ya. Jadi itu paling komplit, apalagi tambah dengan Rumi Yoga itu kita kasih zikirnya dan kita kasih apa getaran rasa hatinya supaya dipenuhi dengan rasa cinta sama Allah. Oke. Pak, saya sakit jantung, bagusnya yoga apa? Jalan kaki ya, Pak? Iya, kalau saya nyarankan yoga. Pernah ikut yoga di channel YouTube, Pak. Wah, selesai yoga, bahan semua pada sakit. Loh iya, kalau pertama kali mesti sakit semua. Makanya perlu latihan terus, Pak. Betul, Pak. Olahraga paling cocok di usia 50 tahun ke atas. Saya tidak membebani tubuh. Sejak ikut yoga, saya semakin fit dan fokus. Karena saat latihan kita harus fokus mendengarkan instruksi dari coachnya agar gerakan tidak salah. Yes. Saat gampang tidur apa itu masih normal, Pak. Dalam banyak pikiran, Pak. Bagus, normal. Oke, ini kalau saya jawab semua nanti nggak selesai apa itu ya. So intinya Bapak Ibu, feel the ultimate love, hadirkan rasa indah cinta ilahi di setiap aliran nafas, getaran hati, gerak pikiran, jiwa dan raga Anda. Nah itu fungsinya gitu. Rumi Yoga itu pada akhirnya ada feel the ultimate love. Untuk kita bisa merasakan rasa cinta yang dalam pada Allah dalam tiap gerakan kita, tidak hanya gerakan fisik tapi juga gerakan nafas, gerakan pikiran, gerakan jiwa dan raga kita. Ya. Itu tujuan akhirnya. Supaya kita bisa close your eyes, rise in love and stay there. Tutup mata Anda dan bangkitlah dalam cinta pada Allah dan tetaplah di situ ya. Oke, Bapak Ibu, ini nanti berupa camp. Terus Pak Wais emang punya kualifikasi apa untuk ngajar yoga? Lu, saya belajar yoga bukan di training teacher training di sini, ya. Saya ke India langsung. Dari guru-guru langsung saya tadi si Himalayan Yoga saya datangi di Rishikesh pusatnya. Astanga Yoga saya eh, belajar di orang yang belajar langsung kepada ke apa namanya siapa sih nama gurunya itu baru baru meninggal gurunya. Nah, dia lagi tur di Amerika untuk ngajar yoga terus kemudian meninggal di sana. Masih muda umur 50 tahun namanya Sarat Sarat Joyce. Nah, jadi saya belajarnya ini ada sanatnya, Bu. Kemudian Hatha Yoga saya belajar juga di Nasik. Kemudian Vinyasa Yoga saya belajar di mana sih kemarin itu? Di beberapa kota lah intinya apa ya. Nah ini 250 jam yoga teacher training di Nasik, India. Kemudian 300 jam di Rishikesh. Kemudian 200 jam lagi di Mysore, Mysore Yoga. Ya, tuh. Nah, itu tentang yoga. Sekarang tentang meditasinya. Nah, kita latihan dulu Bapak Ibu ya. Namanya smiling meditation. Mari kita latihan.
Kita kasih musiknya dulu ya. Healing musik. Ya Bapak Ibu, 5 menit aja latihannya. Namanya smiling meditation atau smiling mindfulness. Silakan duduk yang nyaman. Tangan menghadap ke atas, letakkan di atas paha, di atas meja. Kepala mendongak ke atas sedikit Bapak Ibu. Jamkan mata Anda. Jamkan mata Anda, rasakan nafas Anda. Sadar penuh, hadir utuh. Dan dengan sangat perlahan, Anda senyum. Sangat perlahan Anda tarik pelan-pelan. Bibir Anda naik ke atas sedikit demi sedikit, senyum. Sambil menarik pelan-pelan bibir Anda itu untuk senyum itu, rasakan bagaimana perubahan hati perasaan Anda. Senyum dengan sangat perlahan sambil perhatikan perubahan suasana hati Anda. Sambil dalam hati, tiap tarikan nafas Anda bisikkan dengan mesra, ya Allah. Tiap keluar nafas, Alhamdulillah. Fokus pada nafas Anda dan senyum Anda. Sambil rasakan bagaimana perasaan Anda ketika Anda sedang senyum ini.
Cukup, pelan-pelan Anda buka mata Anda. Dan coba Anda perhatikan perasaan Anda sekarang. Apa yang Anda rasakan? Boleh ditulis, Bapak Ibu. Apa yang Anda rasakan dengan hanya senyum sambil pelan-pelan senyum. Ini kan pelan-pelan senyum. Perhatikan perasaan Anda. Apa yang dirasakan, Bapak Ibu? Ada lega gitu Pak, aman, bahagia, plong, ayem. Bapak Ibu, kapanpun dunia sedang memukul Anda, dan Anda mungkin sedang jatuh, sedang down, coba lakukan dari 5 menit aja. Duduk, diam, rasakan nafas Anda, tarik nafas Allah, Alhamdulillah. Lalu pelan-pelan senyum. Semudah menarik mulut Anda ke atas, dan perhatikan perubahan perasaan Anda. 5 menit aja. Ya. Fake it until you make it. Ya mungkin Anda belum bahagia, Anda mungkin masih sinis, masih anggap hidup Anda berat. Tapi coba begitu Anda fake it until you make it, Anda pura-pura senyum menghadapi hidup Anda. Loh, walaupun pura-pura, Bu, begitu Anda senyum, Anda jadi lebih bahagia, lebih nyaman. Itu pertolongan pertama pada kegalauan. Kapanpun Anda galau, Anda coba smiling meditation atau smiling mindfulness atau mindful smile. Smiling meditation atau mindful smile. Jadi senyum tapi senyumnya dihayati pelan-pelan ketika narik ke atas dikit-dikit. Sambil perhatikan bagaimana perasaan Anda juga berubah dikit-dikit. Seiring dengan senyuman Anda semakin lebar, perasaan Anda semakin ceria. Jadi ini pertolongan pertama pada kegalauan. P3K. Saya susah senyum Pak Faisal, makanya latihan. Kalau Anda udah mudah senyum, nggak perlu latihan, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda susah senyum, makanya perlu latihan supaya mudah senyum. Karena saya ini sohibul stres. Jadi mudah stres, susah untuk bahagia. Senyum pun susah. Tapi ya Bapak Ibu, kemudian saya belajar. Nah, dengan belajar itulah kemudian sekarang jadi lebih mudah senyum. Ya, Pak Ramin Zaki. Pura-pura senyum berarti membohongi diri sendiri, tidak Pak? Kalau perlu tidak apa-apa membohongi diri sendiri. Supaya Anda lebih bahagia. Kenapa? Karena otak kita ini sering membohongi diri kita sendiri untuk lebih menderita. Karena otak kita ini apa ya, ada namanya negativity bias. Jadi lebih suka mengingat yang negatif daripada yang positif. Ketika ada pengalaman baik, itu Anda remehkan. Ketika ada pengalaman buruk, Anda gede-gedein. Ketika istri berbuat baik pada suaminya, lupa suaminya. Suatu hari istrinya mungkin berbuat salah, diingat terus. Dan sebaliknya, ketika suami ngasih belanja terus tiap bulan, istrinya santai aja. Suatu hari nggak ngasih uang belanja, ngamuk-ngamuk. Dan yang diingat yang nggak ngasih belanja itu. Kamu itu selalu, ngomongnya, selalu menyakitiku. Padahal cuma sekali dua kali nyakitin. Selebihnya enggak. Tapi yang diingat yang nyakitinya itu. Jadi otak kita ini, Bu, secara natural bohongin kita gitu loh. Namanya negativity bias. Otak kita ini secara naturalnya suka bohongin kita dengan cara apa? Gede-gedein yang negatif, meremehkan yang positif. Makanya kita perlu brain hacking. Kita perlu ngakain otak kita supaya dia nggak gitu terus. Dengan cara apa? Latihan senyum. Walaupun awalnya Anda mungkin terpaksa, nggak tulus.
Tidak apa-apa, mending Anda nggak tulus dalam senyum Anda daripada tulus dalam cemberut Anda. Ya, Bapak Ibu. Mending Anda senyum walaupun belum ikhlas daripada ada ikhlas cemberut. Caranya menyadarkan orang negatif bias gimana, Pak? Dia diajarin, Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang ada orang yang susah gitu ya. Terus dia minta saya terapi. Saya bilang nggak bisa. Ini obatnya bukan di terapi. Ini ikut training. Nah di training itulah saya ngomong ke semua orang supaya nggak nunjuk ke satu orang. Akhirnya orangnya sadar, orangnya insaf. Oh iya, saya selama ini keliru. Tapi di tapping doang ya nggak bisa, bohong. Itu salah cara-cara mikir. Dia negatif, terus lihat orang lain. Di tapping apanya? Saya pusing, Pak. Tapi pusingnya gara-gara suka negatif sama orang lain. Di tapping pusingnya aja, nggak hilang. Ya hilang sebentar, pusingnya kumat lagi. Kenapa? Bawaannya negatif terus. Karena masih ingat di pertemuan pertama atau kedua kita, kata Dr. Daniel J. Amin, pikiran negatif itu merusak otak. Kalau kita namanya automatic negative thought, automatic negative thinking, ANT. Itu harus dibunuh, kill the an itu kan semut ya, ANT. Kill the an itu apa singkatan dari automatic negative thought. Kenapa? Ini sesuatu yang rusak otak. Kalau kita suka curiga sama orang lain, suka berpikir negatif tentang macam-macam, ini otak kita bisa cepat rusak, Pak. Makanya kita harus perbaiki. Nah, caranya bagaimana menyadarkan orang kayak begini? Ya dia cari. Cara ngajarin yang ajakin ke training, biar saya ngomong nanti ke dia. Kalau Anda yang ngajari, dia tersinggung nanti. Ya, tuh, Bapak Ibu. Makanya paling enak bawa ke training aja dah. Biar kita nanti yang ngomong ke dia. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas tentang mindfulness. Kalau tadi tentang Rumi Yoga, sekarang mindfulness. Ini temennya, Bapak Ibu ya. Kalau Rumi Yoga itu gerakan-gerakannya, mindfulness itu kehusuan hati dan pikirannya. Jadi saling melengkapi. Maka trainingnya itu adalah Islamic Mindfulness and Rumi Yoga. Nah, saya belajar ini udah kemana-mana, ke Inggris, ke Amerika, ke India, ya, ke Turki, dan lain sebagainya. Mindfulness sih sangat bagus, tapi ya itu, kalau Anda salah guru, repot apa. Makanya nggak salah juga ketika ada ulama-ulama berfatwa bahwa belajar mindfulness itu beberapa mengharamkan. Di Malaysia itu sedang digodok itu. Kenapa? Saya nggak nyalakan juga. Kenapa? Banyak juga yang ngajari mindfulness ini jurusannya bikin jadi orang kehilangan akidah, Pak. Bikin orang jadi merasa nggak perlu Tuhan. Bikin orang merasa bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Repot kan kalau gitu. Ngajarin tentang kesadaran, kemudian salah satu kesadarannya itu adalah Tuhan ada dalam dirimu. Akhirnya orang salah paham, oh berarti saya ini ada Tuhan dalam diri saya. Repot, wis. Dan mengaruh-aruan nanti. Makanya ini ilmu sangat powerful. Tapi kalau ada salah guru bisa sangat berbahaya. Tanpa Anda merasa, bahkan Anda merasa benar. Nyalah-nyalakan yang lain. Jadi eh, untuk itulah kita bikin yang namanya Islamic Mindfulness. Kita bikin mindfulnessnya yang Islami, yang Syar'i. Walaupun saya nggak bisa mencegah juga, masih aja ada orang yang nggak nyaman atau mungkin ini gini Pak, ini gitu. Saya nggak bisa berdebat apa Ibu. Bukan nggak bisa, saya itu udah berjanji pada diri saya udah nggak mau berdebat lagi. Terakhir saya berdebat di Inggris, itu hanya memutus silaturahim dan tidak mengubah pendapat orang juga. Akhirnya saya begini aja, kalau Anda nggak nyaman nggak usah ikut. Daripada nanti Anda ragu, lalu Anda nggak nyaman, lalu malah ngajak debat. Terus. Ini kan previewnya udah jelas saya. Kalau Anda bahasa was ini saya nggak cocok dengan ini, ya jangan ikut.
Jangan memaksakan diri, lalu kemudian Anda nggak nyaman ya. Ini hanya untuk orang yang cukup nyaman dengan apa yang akan kita sampaikan di sini ya. Oke, bagaimana cara bacanya tuntas, Bapak Ibu? Ini di acara kita nanti 4 hari 3 malam di Cidahu sementara ini. Sementara ini belum kita publish untuk yang online, masih offline. Kenapa? Kita belum bisa memastikan sinyalnya lancar nggak buat Zoom. Kalau nanti sinyalnya lancar buat Zoom, boleh kita bikin streaming online-nya. Tapi kalau enggak, ya berarti ya sudah kita hanya offline. Lagi pula kalau online, Anda nggak bisa ikut mandi di air terjun, apa? Ini enaknya ya offline. Di Cidahu itu area 10 hektar dan itu sangat nyaman, hijau, airnya adem, sejuk, ada air terjunnya, lingkungannya mendukung. Jadi kalau Anda nggak datang ke sana ya sayang, rugi. Tapi daripada tidak sama sekali, bisa nggak Pak saya online? Tunggu dulu, kita pastikan dulu sinyalnya internet lancar ya. Jadi belum ada yang online. Oke ya Bapak Ibu, 25-28 Desember pas hari Natal itu liburan. Itu sudah include konsumsi, penginapan, sertifikat, dan latihan room yoga. 7,9 juta, nanti Anda kita kasih bonus. Bonusnya 2 macam Bapak Ibu. Satu, psikologi Al-Hikam. Ini 52 kali pertemuan saya membahas tentang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari dari sisi ilmu psikologi. Jadi nanti kalau Anda ikut ini ya Bapak Ibu, misalnya data sekarang juga, Anda kita kasih akses untuk ikut online psikologi Al-Hikam. Supaya nanti ketika ketemu sama saya nanti tanggal 25 Desember Anda sudah cukup matang. Ilmu Anda udah lumayan cukup banyak dengan lihat rekaman 52 kali menghatamkan kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah, kitab Tauhid yang sangat terkenal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kita kasih video rekaman ketika kita praktek Rumi Yoga selama 1 sampai 1,5 jam. Jadi Anda bisa praktek dulu sebelum ketemu sama saya. Jadi ketemu sama saya tinggal melancarkan, memperdalam. Latihannya seperti apa, Pak? Ada daftar, nanti kita kasih linknya, Anda bisa praktek langsung lewat video. Baik Rumi Yoga maupun Psikologi Al-Hikam. Nanti ketemu sama saya, nanti baru kita akan training 4 hari 3 malam. Dan saya mau ngajar ini ya Pak Ibu, saya gembleng di saya dulu. Saya udah belajar. Ini kan terakhir kita bikin Januari 2004. Jadi hampir 2 tahun yang lalu. Nah, saya mau ngajar lagi. Ini saya gembleng diri saya lagi. Saya ke Bali kemarin itu untuk fitness bootcamp. Nanti kemudian setelah ini ke Thailand. Ada guru Astanga yang sangat legendaris sudah ngajar selama 40 tahun kalau nggak salah. Namanya David Swenson. Saya tunggu dari dulu cuma ngajar di Eropa. Kalau sekarang ini mau ngajar di mana? Di Thailand. Jadi saya mau kejar ke sana untuk saya belajar lagi. Walaupun saya udah 750 jam sebagai teacher training, tapi saya masih belajar terus. Baik dari sisi yoganya maupun dari sisi ruminya. Itu Bapak Ibu ya, 7,9 juta termasuk konsumsi, penginapan, sertifikat, latihan room yoga. Ini kurikulumnya selain room yoganya juga ada mindfulness, ada mindful breathing, mindful walking, mindful praying, mindful listening, speaking, dan seterusnya. Ya. And one more thing, Bapak Ibu, ini idealnya Anda gabung dengan chef ya. Jadi Pak, kalau saya harus milih bagaimana Pak, yoga apa chef? Chef dulu. Karena chef itu sebagai dasarnya. Makanya ini kita gabungkan jadi satu. Tapi saya udah alumni Pak, ya mentoring. Mentoring TS plus Rumi Yoga. Supaya apa? Supaya flow-nya enak Bapak Ibu. Kalau TS kan udah tahu semua ya. Tentang healing, happiness, success, fitness, ini materi kita tentang total solution.
Healing itu apa saja, masalah fisik maupun emosi, diri sendiri membantu orang lain, ringan maupun berat, mau maupun nggak mau diterapi, anak-anak, dan juga dari jarak jauh. Lalu untuk masalah keluarga, untuk supaya kita bisa bahagia apapun kondisinya. Dan terakhir juga untuk sukses, 3P membersihkan sampah-sampah emosi, lah faktor. Ini penelitian ilmiah di bidang keberuntungan dari Inggris. Ya. Dan terakhir dengan Deep Safe. Dan terakhir sekali, setelah kita bisa sembuh, bahagia dan sukses, kita jangan mati dulu sebelum ngasih manfaat buat banyak orang. Ini materi Total Solution, Bapak Ibu, ini training utama kita, nanti angkatan 573 dapat 5 hal ini. Dan ini kalau kita kombinasikan menjadi duo maut ya. Satu Total Solution 15-16 November sama Mindfulness dan Islamic Rumi Yoga 25-28 Desember. Makanya enak TS dulu, baru kemudian Islamic Mindfulness dan Rumi Yoga. Total anak kita kasih diskon 1 juta lebih, 1,6 juta diskonnya kalau dikombinasikan. Harusnya 11,1 jadi 9,5. Ini teman-teman yang baru. Kalau teman-teman yang alumni, silakan Anda ikut mentoring. Nah, di mentoring TS ini nanti ada Quantum Safe, materi baru, juga brain hacking yang untuk berbagai macam aplikasi. Ini cuma 3,8 juta. Dan ini kalau ini startnya 11 November ya. Ini belum ada revisi 11 November. Dan kalau digabung 11 November mentoringnya, 25-28 Desember untuk Islamic Mindfulness and Rumi Yoga. Itu Bapak Ibu. Dan saya kira waiting list-nya sudah ada di kolom chatting, silakan Anda isi. Ada pertanyaan, saya persilakan. Saya udah ikut TS, tapi masih belum sembuh mohon orangnya. Ikut aja nggak pengen sembuh, Bu. Udah praktek belum? Tanyaan saya pertama, apakah Bu Siti Umaroh sudah praktek 3P, 50 kasus, bersihkan sampah-sampah emosi? Kalau itu belum ya emang belum. Ikut saja tidak bikin Anda sembuh. Praktek, nah itu baru Anda akan mulai dapat hasil, Bu. Ya, kalau memang kesulitan praktek, ya ikut mentoring. Ibaratnya Anda mungkin daftar fitness saja nggak cukup, Anda perlu PT, personal trainer untuk membantu Anda praktek sehari-hari. Gitu ya Bu Siti Umaroh. Ikut TS saja nggak bikin sembuh, sampai Anda praktek. Nah, kalau kesulitan praktek, ada mentoringnya. Gitu ya. Silakan tuh waiting listnya Bapak Ibu. Ilmu psikologi Al-Hikam luar biasa deep. Insya Allah ada 52 kali pertemuan itu kita kasihkan pada Anda yang ikut Rumi Yoga sama Islamic Mindfulness. Ini bagian dari pengembangan chef, Pak. Iya, Bu Khadijah, di mana lokasinya di Cidahu. Cidahu itu Sukabumi. Kira-kira 2 jam dari Jakarta. Itu waiting listnya kalau Anda perlu ikut yang manapun, mau Rumi Yoga maupun Total Solution, silakan Anda isi waiting listnya. Sambil saya jawabin pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Ini waiting listnya seperti ini ya, Pak Ibu. Isi nama lengkap, nomor WA, pengundangnya siapa kalau Anda tahu. Kalau nggak tahu, kasih aja nama saya, emailnya apa, lalu Anda tinggal pilih. Anda pilih mana aja enggak masalah Pak Ibu, salah pun enggak apa-apa. Yang penting Anda isi, nanti atau Anda akan ditelepon oleh teman-teman IC nanti untuk memastikan Anda mau ikut yang mana. Bisa trainingnya saja, bisa mentoringnya kalau alumni, bisa bundling dengan Rumi Yoga dan Islamic Mindfulness, IMRY. IMRY. Pak Faiz, izin keluar dulu, silakan. Kalau cuma gerakan sholat sudah cukup dan ikut sama dengan obat Rumi Yoga nggak, Pak? Gerakan sholat bagus, Bapak Ibu. Gini, kalau Anda sholat, sholat aja. Jangan diniatkan olahraga. Nanti malah keliru sholatnya.
Kalau sholat benar-benar sholat untuk ta'abbud, untuk menghamba sama Allah. Jangan pakai hati stretching, nanti kayak yoga, nanti dapat manfaat ini itu malah keliru. Jangan, Bapak Ibu. Sholat aja. Benar-benar menghamba sama Allah, menunjukkan penghambaan kita sama Allah. Lah kalau Rumi yoga bebas, bukan sholat ini. Silakan Anda sambil zikir, sambil macam-macam nanti kita lakukan itu ya. Tapi kalau lagi sholat jangan diniati yang lain selain benar-benar hanya untuk menghamba sama Allah. Dari Jakarta ke lokasi yoga naik apa? Nanti mungkin bisa dikoordinir sama teman-teman ya. Bisa naik Elf nanti kira-kira 2 jam dari Jakarta. Nanti maling urunan untuk transportasinya. Anda bisa berangkat sendiri pakai Gojek mungkin, pakai taksi kira-kira 2 jam. Kalau Anda mau tanya ke kawan-kawan ada nggak kita berangkat bareng-bareng rame-rame dari kantor kantor Chef di Bekasi. Kalau ada ya silakan bareng-bareng. Ya itu mungkin urunan nanti apa untuk apa namanya elfnya itu. Bukan di Jogja ya Pak? Enggak Bu. Sementara belum di Jogja. Kita belum nemu tempat yang pas di Jogja. Nggak bisa nampung banyak Jogja. Karena yang datang udah lumayan banyak ini jadi nggak bisa di Jogja. Oke, waiting list sudah ada di situ. Silakan Anda isi. Sambil saya cari pertanyaan. Gimana caranya bisa bahagia sementara berada di lingkungan yang toksik? Oh, sangat bisa Bu Ruwaida. Kalau Anda di lingkungan yang toksik, satu keluar kalau bisa. Keluar. Nggak bisa keluar, coba dirubah supaya lebih baik. Nggak bisa dirubah, Anda sendiri menyesuaikan diri supaya Anda yang berubah. Supaya tetap bahagia walaupun di lingkungan yang toksik. Bisa Pak, sangat bisa. Sangat bisa. Semua nabi lingkungannya toksik. Semua nabi lingkungannya toksik, makanya nabinya hadir untuk memperbaiki. Lah kalau Anda setiap ada lingkungan toksik lalu Anda lari, karena Nabi Yunus malah dihukum sama Allah. Ya karena Nabi Yunus itu kan karena merasa lingkungan saya toksik, akhirnya nggak mau sama saya, beliau pergi. Jadi minggat. Hijrah. Kalau hijrah kan atas perintah Allah ini nggak ada perintah hijrah, beliau pergi sendiri minggat, ngambek. Akhirnya malah dihukum masuk ke dalam perut ikan. Tapi semua nabi lingkungannya toksik. Mana nabi yang nggak toksik? Nabi Sulaiman mungkin ya. Yang lainnya pasti karena umatnya nakal, apalagi Nabi Musa. Bani Israel sangat toksik. Tapi kan tetap beliau bisa memperbaiki dan bisa bahagia dalam kondisi seperti itu. Jadi kebahagiaan itu urusan hati kita, Bu. Sementara lingkungan itu di luar kita. Kita bisa bikin apapun lingkungan kita nggak ngaruh ke perasaan kita. Itu namanya unconditional happiness, kebahagiaan tanpa syarat. Tapi kalau tuntutan profesi mengharuskan curiga sama orang lain gimana, Pak? Ya enggak apa-apa, kan memang profesinya. Jaksa, ya, KPK, polisi, ya kan tuntutan profesi. Tapi bukan Anda yang mungkin berubah jadi orang yang serba curiga sama orang lain. Senyum tambah jelek kok bisa. Gerakan Rumi Yoga apa sama? Gerakan yoga pada umumnya saya sudah ikut yoga rutin dulunya semua sebelum pindah Istanbul, tapi gerakan dasarnya masih ingat. Tergantung aliran yoganya, Bu ya. Anda Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Astanga Yoga. Jadi ya beda, ada bedanya mungkin, ada yang sama mungkin. Karena emang overlapping kan gerakan-gerakan yoga itu. Saya dulu hampir punya buku judulnya Ensiklopedia Gerakan Yoga. Ada berapa ratus macam itu. Asana itu. Cuman nggak saya beli waktu saya di India itu. Jadi apakah sama dengan yang lain? Ya mungkin ada sebagian yang sama, ada sebagian yang berbeda. Itu mungkin boleh nih. Ya. Apakah harus ikut mentor NTS sebelum yoga? Sebaiknya begitu, tapi tidak harus. Kenapa mentor NTS itu untuk pemanasan sampai akhirnya nanti puncaknya di room yoga. Oh iya, nanti di acara kita itu Habib Anda nggak boleh bawa HP ya. HP-nya akan diserahkan di malam pertama. Dikembalikan nanti ketika habis mandi di
air terjun. Kalau air terjun yang memungkinkan kita akan ke air terjun. Tapi kalau enggak ya enggak ke air terjun. Kalau hujan lebat, hujan deras, takut licin mungkin enggak jadi ke air terjun. Tapi kalau jadi ya nanti kita break the silence, nanti menghilangkan kembali ke normalnya itu nanti setelah kita di air terjun. Ya. Para sahabat setelah selesai sholat bisa jadi rileks, otot kaku rilis semua. Gimana caranya Pak? Ya caranya sholatnya yang khusyuk. Bener-bener di stretch ketika rukuk, bener-bener rukuk yang sempurna, ditahan 5 menit gitu kan. Sujud yang agak lama, begitu Pak. Cuman jangan diniati yang lain kalau lagi sholat itu. Niatnya hanya untuk menghamba sama Allah. Apa kalau cuma gerakan sholat sudah cukup dan include sama dengan manfaat rumi yoga Pak? Gini ya Pak Ibu, jangan dibandingkan sholat dengan rumi yoga. Sholat itu ibadah. Niatnya harus ibadah saja. Jangan dicampuri yang lain. Jangan dicampuri olahraga. Nanti malah keliru sholatnya. Ya. Sementara kalau room yoga tidak kita niati sholat, ya kita niatkan latihan olahraga, olah jiwa, olah rasa, olah pikiran. Jadi jangan dibandingkan, jangan dibenturkan, nanti keliru semua. Ya, hmm, oke. Saya wanita tunadaksanya Pak, tidak mungkin untuk turun ke air mungkin ya. Ya boleh, kalau misalnya nggak nggak mungkin ke air pun nggak masalah. Pak Faiz kalau ikut room yoga pengalaman bagaimana? Satu kamar sendiri atau berdua? Berdua boleh, kecuali Anda bawa keluarga ya. Kalau bawa keluarga nanti ada biaya tambahan untuk keluarganya. Di luar itu nanti Anda kan dengan peserta yang lain. Tapi silent, tapi nggak boleh ngomong. Ya, selama 4 hari 3 malam itu Anda hanya boleh ngomong di hari pertama. Setelah masuk malam di hari pertama sudah HP kita kumpulkan dipegang panitia. Anda silakan telepon-telepon sebelum itu. Sebelum maghrib silakan puas-puasin bilangin ke orang-orang penting Anda jangan telepon dulu. Kalau emergensi Anda dikasih nomor panitia, tidak hubungi panitia. Begitu hari pertama malam kita masuk ke zikir rumi, HP diserahkan. Kita balikin nanti hari terakhir saat kita selesai air terjun. Air terjun gitu ya. Saya mengajak suami untuk sembuh bareng, tapi beliau menolak Pak, malah mau pisah dan lebih memilih wanita lain. Yakinkan saya untuk sanggup sukses dunia akhirat Pak. Nggak ada Bu orang bisa meyakinkan Ibu. Ibu sendiri. Orang seluruh dunia mau yakin Ibu, kalau Ibu sendiri ragu-ragu, tidak bisa. Jadi jangan minta orang lain meyakinkan Anda. Ya Anda sendiri yang harus yakin. Ya Bu, Bu Khosyatullah, namanya bagus. Bu Khosyatullah ya. Jadi jangan minta orang lain meyakinkan Anda. Anda sendiri harus yakin bahwa hidup Anda akan jauh lebih baik. Karena kalau Anda sendiri nggak yakin, Bu, satu dunia nggak akan bisa bantu Anda. Kalau Allah sendiri yakin, Bu, seluruh dunia menentang Anda jalan terus. Ya, Bu Khosyatullah ya. Apakah untuk menghilangkan sensasi kebas kaki dan tekanan di kepala chef Mindfulness Yoga? Ya, dua-duanya, Bu, dikombinasi. Pak Barik atau Lua ya. Ya, Pak. Dikombinasi Pak Chef itu untuk menghilangkan masalah, room yoga ini untuk latihan hariannya. Hmm. Ada pertanyaan lain lagi ya, Pak Ibu? Waiting listnya silakan Anda isi kalau Anda berminat untuk akhir tahun. Di ITS juga ada yoga, Pak? Tidak ada. Di ITS kita nggak bahas yoga. Saya sedang vertigo, ingin ikut yoga apa bisa. Lah kenapa enggak? Nanti disesuaikan gerakannya sesuai dengan kemampuan Anda. Ya.
Sebaiknya yoga berapa lama Pak durasinya tergantung. Kalau ada di gym 1 jam, Ashtanga 1,5 jam. Rumi yoga kita punya versi pendek ada versi lama. Versi lamanya paling kira-kira 40 menit apa. Versi pendeknya cuma 20 menit. Jadi kita singkat aja. Dan ini semua tentatif Bapak Ibu ya. Saya ikut Pak Faiz silakan. Pak Al Maslul silakan Pak. Tinggal daftar tuh. Tinggal daftar di share teman-teman Pak Pram itu share waiting list silakan diisi seperti tadi. Diisi sampai submit. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian ya acara kita malam ini. Saya perlu istirahat ini karena besok pagi habis subuh saya ke Jogja untuk memeriksa tanah yang sudah kita beli ini. Saya cuman semalam di Jogja, 2 hari 1 malam besok pagi. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.